Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Acha Septiana, penulis asal kota Bandung yang kisahnya keren-keren ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Acha hari ini akan menceritakan tentang sosok Rianti. Siapa sih Rianti? Rianti adalah gadis muda asal Cianjur yang memiliki kemampuan khusus ya. Dia bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata nih. Dan di sini juga orang tua Rianti, ayahnya yang bernama Pak Imran, adalah seseorang yang juga memiliki kemampuan yang sama, bahkan sering dipanggil oleh orang-orang lain untuk membantu dalam pengobatan hal-hal yang tidak bersifat medis ya, lebih ke bersifat gaib. Nah, pada suatu hari Rianti mendapatkan teror nih dari sosok-sosok astral yang bisa dilihatnya itu, sampai dia ngedrop jatuh sakit. Dan ada apa sih sebenarnya? Apa yang memicu itu semua dan apakah Rianti berhasil selamat? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Cianjur, Jawa Barat. Kisah gadis indigo dari Cianjur, Jawa Barat. Siang itu, Rianti berbaring tengkurap di atas kasurnya. Kegiatannya hari itu cukup banyak, dari mulai membantu membereskan rumah, membantu kakaknya menyiapkan dagangan, dan mengasuh keponakannya yang masih kecil. Barulah di jam 2 siang, Rianti bisa bersantai. Cuaca Cianjur memang sedang panas-panasnya, selalu panas malahan setiap harinya. Asik menggulir layar ponsel dan tertawa setiap kali ia menemukan video lucu dari media sosialnya. Rianti terkejut saat ada benda asing yang dilemparkan ke arahnya. Benda asing itu berupa sebuah koin dengan bolongan di tengahnya. Rianti yang lahir di zaman milenial tidak tahu koin apa yang ada di hadapannya itu. Bukan hanya koin berlubang itu, ada koin dengan tulisan 10 sen juga di sana. Tadinya Rianti akan bangkit dan mencari siapa orang yang sudah iseng padanya. Namun, dilihat dari kondisi koin yang kotor dan kusam, sepertinya Rianti tahu siapa pelakunya. Dengan sikap tenang, Rianti melirik dengan ekor matanya. Ia mendapatkan sesosok dengan baju putih kusam di samping kasurnya, sedang duduk seraya menatap ke arahnya. Ujung rambut sosok itu terlihat kusam dan juga gimbal, dan dari ciri-cirinya saja Rianti sudah tahu siapa gerangan sosok tersebut. Karena Rianti tidak merespon, sosok itu pun akhirnya berbicara. "Tolong bilangin sama anak-anak muda itu, jangan berisik kalau malam. Aku terganggu," kata hantu wanita itu. Namun sayang, Rianti tidak menggubris ucapannya. Rianti masih asik dengan ponselnya, dan karena kesal merasa diabaikan, hantu wanita itu pun akhirnya kembali berbicara. "Pakai uang itu buat beli beras dan keperluan kamu, tapi bantu aku," ucapnya dengan suara sumbang. Rianti yang awalnya tenang dan diam mendengar ucapan sosok asing itu akhirnya menoleh dengan mata membelalak dan tawa yang pecah. Di hadapannya sangat jelas sekali wajah busuk dengan mata hitam seakan lotot akan keluar, bibirnya kering dengan gigi yang kuning mengerikan, rambutnya berwarna coklat kusam dengan tekstur kotor di setiap helainya. Baju yang ia kenakan pun tak lagi putih bersih, melainkan bermotif tanah kuburan. Mana pikir uang segitu bisa dipakai beli beras? Ini mah zaman modern, bukan zaman komeni,
ucap Rianti dengan tawanya yang tidak berhenti. Mendengar ucapan Rianti, sosok itu muram. Harapan yang ia tanamkan pada Rianti lenyap begitu saja, digantikan dengan rasa kesal. "Jadi mana embung nolongin aing?" tanya hantu itu. "Ya nggak mau lah, Pak. Lu bisa nakutin mereka sendiri. Power lu kan lebih kuat dari gue. Ngapain minta tolong sama gue?" jawab Rianti. Dia tahu ucapannya ini tidak baik untuk mental si hantu. Tapi bagaimana lagi toh, anak-anak muda di kampung mereka memang terkenal bebal dan sulit untuk dibilangin. Mereka akan berisik setiap malam, tertawa, bercanda dan jerit-jerit, bahkan bernyanyi dengan suara sumbang yang membuat orang ingin menyawernya dengan serpian kaca. Seakan kampung ini milik mereka jika malam menjelang. Sebenarnya sudah ditegur oleh warga yang lain, tapi mereka hanya nurut beberapa malam saja. Setelah itu kembali lagi pada rutinitas biasa mereka. "Sudah, aku sudah menakut-nakuti mereka, tapi mereka tidak takut dan malah menantang balik." Sosok hantu wanita itu merenung, menyadari jika nasibnya sangat apes, sedangkan Rianti terkekeh mendengarnya. Bagaimana bisa di kehidupan nyata ada hantu yang ngenes? Rasanya harga diri sebagai hantu musnah jika berhadapan dengan anak-anak muda itu. "Memangnya nantangin gimana?" tanya Rianti. Ia penasaran juga sebenarnya, karena hampir beberapa malam Rianti mendengar keributan anak-anak itu. Mereka berlari seolah takut, lalu kembali lagi dengan tawa yang kencang. "Aku tertawa, tapi mereka malah balas tertawa. Aku lempar batu, malah aku juga kena lempar. Aku nampakin diri malah disamperin." Keluh hantu itu yang membuat Rianti semakin terpingkal. Memang suka dukanya menjadi indigo itu begini. Terkadang ada hantu yang curhat, mengeluh apapun kegiatannya di malam hari dengan manusia. Lalu ada juga yang merasa tidak dihargai kehadirannya. Siklus hidup mereka ternyata sama saja dengan manusia. Bahkan ada hantu yang meminta dipindahkan tempat akibat terkena bully hantu yang lain. Percaya atau tidak, semua itu terjadi pada ayah Rianti, dan Rianti menjadi indigo pun karena turunan dari ayahnya. "Ya terus sekarang maunya gimana?" tanya Rianti. Ia merasa kasihan juga, namun tidak bisa melakukan apa-apa karena Rianti pun takut pada pemuda itu. Takut dimacem-macemin kalau mereka marah atau berpapasan di jalan nanti. "Kamu bantu aku. Siapa tahu kalau manusia yang bilang mereka bakalan diem," jawab si hantu. "Nggak bisa. Gue takut juga. Noh, masih banyak manusia lain yang bisa lo mintain tolong." "Kenapa? Apa duitnya kurang?" "Bukannya kurang. Nggak tahu deh. Kata apa yang bisa ngungkapin kalau duit yang lo kasih itu kurangnya pakai banget. Jangan gila ah. Jatuhnya lo ngehina gue sama uang segitu." jawab Rianti kembali terkekeh. Karena sulit meminta tolong pada gadis ini, akhirnya hantu wanita itu pun mengambil kembali koin yang sudah ia berikan. Lantas ia mendelik pada Rianti dengan matanya yang hitam dan merah menyala. Lalu tiba-tiba saja ia menghilang bersama angin siang yang berembus. Dada aja. Gumam Rianti menghela nafas panjang dan kembali pada kegiatan santainya. Rianti pikir hantu itu menerima segala penolakannya. Bahkan Rianti tidak memikirkan akan ada sebab akibat atas penolakan tersebut. Nyatanya, keesokan harinya Rianti mendapat hal tak terduga di hadapan kakak perempuannya yang bernama Sinta. Sebuah ranting pohon mangga jatuh ke arah mereka. Posisinya pohon mangga itu adalah punya tetangga sebelah dan dekat dengan jalan gang umum. Saat Rianti dan Sinta sedang berjalan, tiba-tiba saja ranting itu jatuh. Untungnya tidak mengenai kepala mereka. "Wah, naon ieu?" tanya Sinta menatap ranting yang tergeletak di dekat kakinya. "Naon teh?" tanya Rianti ikut menatap ranting tersebut.
Ia bisa murah gitu, jawab Sinta. Ia mendongak, memperhatikan pohon mangga yang bergoyang tertiup angin, lalu kembali fokus pada ranting muda di tangannya. Wah, itu mah ranting masih muda, kayak sengaja dipatahin, ucap Rianti saat melihat ujung ranting yang berserat akibat dipatahkan secara paksa. Dan ranting itu benar-benar masih muda, berwarna hijau, dan ada sedikit getah di dalamnya. Teing, kok bisa jatuh? Kata Sinta pula. Saat Rianti mendongak, ia melihat sosok hantu yang kemarin mendatanginya sedang melotot ke arahnya dengan ekspresi wajah yang muram. Sadar jika itu adalah ulah hantu tersebut, Rianti pun tertawa. Sinta yang melihat adiknya bertingkah aneh pun segera membawanya menjauh, karena Sinta tahu pasti ada yang tidak beres jika Rianti sudah bertingkah seperti itu. Naon iya? Tanya Sinta dengan tatapan kaget. Enggak, bukan apa-apa. Udah biarin aja, buang aja rantingnya. Biasa, ayah nu pundung, jawab Rianti terkekeh kembali. Sinta sendiri sudah sering mengalami kejadian ini bersama adiknya. Bahkan Sinta jadi tidak pernah mau keluar malam bersama Rianti karena adiknya itu selalu usil dengan menyebutkan makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitar mereka. Daripada Sinta ikut melihat, ia lebih memilih jalan aman agar tidak bepergian bersama adiknya kala malam tiba. Di lain hari, Rianti terbangun dari tidurnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya akibat mimpi buruk semalam. Ia terduduk tanpa bergerak di atas kasurnya, melamunkan arti mimpi tersebut seraya mengingat-ingat kejadian apa saja yang ada di dalam mimpinya tadi. Rianti bermimpi jika ia berada di sebuah ruangan. Keadaan ruangan itu seperti sebuah klub malam di film-film yang ia lihat. Lampu gemerlap, suara musik berdentum keras, dan orang-orang berjoget ria seakan tidak mempunyai beban hidup. Namun, ada satu yang mengganjal dan membuat kesadaran Rianti datang sepenuhnya. Orang-orang yang tengah berpesta itu bukan manusia pada umumnya, melainkan kumpulan makhluk halus yang adalah pocong dan kuntilanak. Mereka berpesta layaknya kumpulan manusia, berjoget, minum, bahkan tertawa bersama. Rianti tidak paham kenapa ia bisa bermimpi hal aneh seperti ini. Baginya ini adalah hal terendam yang pernah ia alami. Namun ada pesan tersirat dari kejadian ini. Tiba-tiba saja Rianti dihampiri oleh sesosok pocong dan diajak bicara. Tolong bilangin sama orang yang ada di kontrakan sana, jangan berisik, jangan maksiat, suruh ngaji, ucap pocong tersebut. Bilang suruh bikin pengajian dan bikin lepet sama makanan lainnya, bagikan. Lanjutnya lagi. Mendengar ucapan yang seperti amanah itu, Rianti hanya bisa terdiam. Dalam pikirannya, kok bisa pocong yang sedang dugem minta pengajian? Lalu apa itu tadi? Lepet. Pocong suka makan lepet. Bagi yang tidak tahu lepet, lepet itu adalah lontong dalam bahasa Indonesianya. Setelah mimpi tersebut, Rianti pun terbangun dan kini melamunkan arti mimpi itu. Dalam benaknya, apa harus Rianti bicara pada orang yang menghuni kontrakan di dekat rumahnya? Lalu bagaimana jika mereka tidak percaya? Memikirkannya saja membuat Rianti pusing karena tidak selalu orang akan percaya dengan hal-hal gaib seperti ini. Kesalnya, lagi-lagi ia menjadi jembatan untuk para makhluk halus itu. Di pagi harinya, Rianti membicarakan perihal mimpinya pada ayah dan ibunya. Pagi itu, mendung menemani rutinitas sarapan mereka.
Ibu Rianti membuatkan tumis kangkung, ikan teri goreng, dan sambal terasi dadakan sebagai sarapan mereka. Di sela makannya, Rianti menceritakan mimpinya dan pertanyaannya, apakah mimpi itu benar terjadi atau tidak. Ayah Rianti yang seorang kiai pun hanya bergumam sebagai respon dan mengatakan jika itu sulit untuk dilakukan. Mereka sulit buat dikasih tahu, kata Pak Imran. Terus kumaha tuh Pak? Tanya Rianti. Sudah biarkan saja, bukan urusan kita, jawab Pak Imran yang tidak pernah mau ikut campur urusan orang lain. Jadi mimpi itu nyata ya Pak? Tanya Bu Ani. Mimpi itu bunga tidur. Sudah, berdoa yang baik-baik saja ya, jawab Pak Imran lagi yang memang tidak pernah mengutarakan kebenaran yang sesungguhnya. Ia mendidik keluarganya hanya pada kalimat cukup tahu dan diam saja, meski bagaimanapun kenyataannya Pak Imran tidak pernah terbuka. Hanya kalimat nasihat dan larangan-larangan kecil saja yang diucapkan agar keluarganya bisa menjaga diri. Akhirnya Rianti tidak memperdulikan lagi arti dari mimpinya semalam. Ia pun kembali beraktivitas seperti biasa. Akibat cuaca panas menyebabkan kemarau berkepanjangan. Di rumah Rianti tidak ada air, sumur yang mengering dan membuat ia harus mengambil air dari sumur tetangga dekat. Kontrakan yang semalam dia impikan. Ya, siang itu Rianti bersama Sinta akan mengambil air untuk persediaan di rumah. Mereka melihat Mak Anis yang adalah pemilik sumur itu sedang menumbuk nasi panas di dalam wadah. Lantas Rianti dan Sinta pun bertanya, tadinya hanya sekedar untuk basa-basi saja. Iya bade ada melepet neng, kata Mak Anis. Tenaganya masih terlihat kuat meski tubuhnya sudah mulai rentak. Oh iya Mak, jawab Sinta dan Rianti. Ya bukan buat emak sih neng, buat Teh Aas. Tadi pagi dia kesurupan. Sampai kasihan Mak lihatnya juga, kata Mak Anis lagi. Memang kalau nenek-nenek selalu too much dalam memberikan informasi. Kesurupan? Kesurupan apa? Tanya Rianti. Ya nggak tahu, tiba-tiba aja kesurupan. Padahal malamnya nggak kenapa-napa, jawab Mak Anis lagi. Akibat rasa penasarannya yang tinggi, Rianti pun akhirnya duduk mengorek informasi sekaligus mencari pembenaran akan mimpinya semalam. Karena Teas itu adalah salah satu penghuni kontrakan yang semalam diceritakan si pocong di mimpinya. Teas kesurupan pocong. Dia minta dibikinin lepet, kata Manis lagi, membuat Rianti dan Sinta saling pandang. Lepet? Tanya Rianti lagi. Iya, makanya ini Mak bikinin buat mereka. Kok bisa Mak? Bentar-bentar. Tuh, gimana ya bilangnya? Kata Rianti pula. Ia kebingungan sendiri akibat ingin menceritakan mimpinya semalam. Kenapa Neng? Mak Anis sepertinya sudah tahu ada yang ingin Rianti sampaikan. Semalam itu aku mimpi Mak. Mimpi pocong bilang kalau kontrakan ini jangan dipakai maksiat terus. Dan dia minta dibuatkan pengajian sama penghuni kontrakan di sini. Terus yang jadi kagetnya, kok makanan yang diminta sama ya? Jelas Rianti agak merinding juga. Dia sebenarnya percaya atau tidak, mimpinya benar-benar nyata. Dan itu meyakinkan dirinya sendiri jika Rianti adalah jembatan para makhluk halus untuk berkomunikasi dengan manusia. Arin yang kenapa nggak bilang sama Matuh? Kata Mak Anis sangat menyayangkan Rianti membawa informasi yang telat. Bukan nggak mau bilang Mak, tapi takut pada nggak percaya. Iya Mak, kalau udah kejadian begini kan jadinya mereka percaya sendiri. Timpal Sinta membuat Mak Anis mengangguk setuju. Iya Neng, emang susah kalau ngobrolin hal-hal gaib sama mereka. Ya udah, kedepannya kalau kamu mimpi lagi langsung aja kasih tahu sama Maya, pinta Mak Anis pada Rianti. Iya Mak. Hari itu
menjadi pembuktian kesekian kalinya jika Rianti benar-benar menjadi jembatan untuk mereka yang tidak pernah bisa didengar. Hanya saja Rianti masih abai dan memilih denial pada kemampuannya sendiri akibat lingkungan. Dia takut disebut membesar-besarkan masalah, atau ia takut disebut menyebarkan isu yang tidak ada bukti nyatanya. Rianti dan Sinta pun menceritakan hal tersebut pada kedua orang tuanya. Boni terkejut mendengarnya, sedangkan Pak Imran malah terlihat santai, seolah memang ia sudah tahu ada sesuatu yang akan terjadi di kontrakan itu. Semakin hari, hal-hal gaib terus mengikuti Rianti. Ia menjadi semakin intens dalam berinteraksi dengan para makhluk tak kasat mata. Meski keseringannya Rianti mengabaikan, tapi selalu saja ia mendapatkan teror akibat tidak mengindahkan keinginan hantu tersebut. Sebenarnya, jika boleh meminta, Rianti ingin menjadi gadis normal pada umumnya saja. Ia tidak mau menjadi seseorang yang bisa melihat dan bisa mengetahui keadaan hantu tersebut. Karena demi apapun, terkadang Rianti juga masih merasa takut jika berpapasan dengan hantu yang berbagai macam bentuknya. Lalu, dari mana kemampuan Rianti ini? Jawabannya adalah keturunan dari para leluhur. Karena Pak Imran juga sering bersinggungan dengan berbagai makhluk gaib. Malah jika mendengar cerita dari ibunya, Pak Imran ini memiliki peliharaan yang dimana Pak Imran tidak membutuhkan kendaraan untuk pergi kemanapun. Ia cukup menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali, lalu muncullah makhluk tersebut. Setelah itu, Pak Imran akan dibawa terbang ke langit untuk mencapai daerah yang dituju. Lalu, apa yang dirasakan oleh orang rumah dengan hal tersebut? Percaya atau tidak, 10 menit sebelum Pak Imran sampai ke rumah, akan ada suara ketukan di pintu ataupun di jendela, seperti memberitahu jika Pak Imran akan segera tiba sebentar lagi. Dan memang kenyataannya, selang beberapa lama setelah suara itu hilang, Pak Imran akan mengucap salam seraya mengetuk pintu, tanda ia sudah sampai di depan rumah. Awalnya, Rianti tidak percaya akan cerita tersebut meskipun ia mengalaminya sendiri. Saat ketukan gaib itu muncul dan ayahnya datang setelah ketukan itu hilang. Namun, saat Pak Imran bercerita pada anak asuhnya yang ia turunkan seluruh ilmu yang ia punya, Rianti pun percaya bagaimana cara ayahnya bisa bepergian tanpa menaiki kendaraan. Dia cuma bilang, "Sok naik, tapi ulang ngintip. Amun ngintip, engke dipurakan," kata Pak Imran meniru sosok gaib yang menolongnya. "Wah, terus kumaha Mang?" tanya Mang Roki yang adalah anak asuh bapak. "Terus dibawa orang teh ngapung. Pas di atas, nyoba ngintip sedikit. Wah, bener. Langsung serangan jantung pas lihat ke bawah. Orang beneran dibawa terbang sampai awang-awang," jawab Pak Imran seraya tertawa. Sedangkan Mang Roki yang mendengar ikut tertawa seraya bergidik ngeri. "Orang ngebayangin gimana atuh kalau dijatuhin dari atas sini, kayaknya nggak tahu nyangkut di mana," lanjut Pak Imran. Memang Pak Imran selalu bercerita jika dengan anak asuhnya ini, dan tugas Rianti dan Sinta adalah mendengarkan cerita kebenaran yang tidak pernah Pak Imran bagi pada mereka. Meskipun seram, tapi mereka senang saat mendengar ayahnya bercerita. Rasanya seperti dibawa ke dunia lain. Kenapa mereka percaya? Karena mereka pun ikut andil dalam hal tersebut. Meski tidak ikut merasakan, tapi mereka melihat bagaimana keseharian ayah mereka. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah cerita bohong, tapi bagi Rianti dan Sinta ini bisa disebut pengalaman hidup keluarga mereka. Karena ibunya juga sering membicarakan bagaimana susahnya Pak Imran dalam mencari ilmu
Hingga kini ia bisa menjadi kiai yang terbilang cukup sakti. Sekedar informasi, Pak Imran ini mencari ilmu yang bersih, bukan ilmu hitam seperti para dukun atau orang pintar lainnya. Ilmu itu menurun pada Rianti tanpa disangka-sangka. Namun, bukan hanya dari keturunan saja. Dulu, saat Rianti mengaji di sebuah pesantren, ia dites mata batin oleh para guru mengajinya. Rianti dimasukkan ke dalam sebuah ruangan gelap, hanya diterangi oleh sebuah lilin yang disimpan di atas meja di tengah ruangan. Rianti diminta untuk menutup mata dan membukanya kembali setelah diperintahkan. Saat itu, jawabannya terdengar aneh terdengar oleh guru ngajinya karena ekspresi Rianti yang biasa saja terlihat. "Kamu gak takut?" tanya Ustadz Boni. "Enggak Ustadz," jawab Rianti. Lalu guru ngajinya itu menjelaskan mengenai kehadiran makhluk halus yang memang hidup berdampingan, hanya saja tidak terlihat oleh kita sebagai manusia. Saat mata batin Rianti ditutup kembali, Ustadz Boni malah terkejut saat Rianti mengatakan jika ia masih bisa melihat berbagai makhluk halus, malah kali ini semakin jelas. Karena kejadian itu, Ustadz Boni memanggil Pak Imran dan meminta maaf atas kelalaiannya dalam pengajaran. Namun, Pak Imran malah menyambutnya dengan tawa kecil dan mengatakan jika Rianti bisa melihat hal seperti itu sejak kecil. Dari situlah Ustadz Boni tahu jika Rianti adalah anak muridnya yang berbeda, dan dari situ juga Rianti jadi semakin peka akan kehadiran setiap makhluk halus, entah itu hantu atau jin. Di usianya yang baru 18 tahun, Rianti sudah bisa berinteraksi dengan makhluk halus yang sangat menjengkelkan bagi Rianti. Bagaimana tidak? Makhluk halus itu selalu datang tiba-tiba. Tahu-tahu sudah ada di hadapan dan membuat Rianti tidak bisa melepas eye contact mereka, karena salah satu cara menghindar dari mereka adalah dengan cara tidak saling kontak mata. Jika kontak mata itu terjadi, si makhluk halus akan tahu jika Rianti bisa melihat mereka. Seperti sore itu, Rianti berusaha mengabaikan hantu wanita di sudut teras rumahnya. Ya, hampir setiap senja, Rianti akan melihat kehadiran hantu itu. Namun sebisa mungkin, Rianti tidak pernah menggubris dan bersikap biasa saja. Terlebih, hantu itu juga hanya diam di sana, tidak meminta tolong dan tidak rewel seperti hantu-hantu yang lain. Namun, sore itu, Rianti harus keceplosan jika ia bisa melihat hantu wanita dengan wajah busuk dan mengerikan itu. Pasalnya, Rianti akan mengambil handuk di jemuran depan rumah, dan ia tersandung akibat sapu yang terjatuh di lantai. Akibat kaget dan kesal, Rianti pun keceplosan menatap hantu wanita itu dan mengomelinya. "Cik atuh bijaan, udah sapu gitu, cicing wae." Omel Rianti membuat mata hantu wanita itu melotot akibat kaget. Mungkin hantu itu mencoba menyangkal pada dirinya sendiri. Dia beranggapan jika Rianti bicara pada dirinya sendiri, bukan kepadanya. Namun, kontak mata itu tertuju pada matanya. Jadi selama ini Rianti mengetahui keberadaannya. "Cicing wae dicuru, bijaan kek," ucap Rianti lagi dan masuk ke dalam rumah tanpa tahu keadaan mental si hantu yang masih terkejut. Rianti berpikir hantu itu akan mengejarnya dan meminta bantuan seperti hantu lain, tapi nyatanya hantu itu masih diam di luar. Namun, beberapa kali Rianti melihat hantu wanita itu kini memunggungi, tidak lagi menghadap ke depan, seolah menyembunyikan kehadirannya. Penasaran, Rianti pun mendekat dan duduk di teras. "Kenapa jadi ngebelakangin?" tanya Rianti. Dengan suara kecil dan sumbang, hantu itu menjawab. "Malu," katanya.
Mendengar itu, Rianti menahan tawa, merasa lucu. Ada hantu yang malu juga ternyata. Kenapa malu? Tanya Rianti lagi. Wajahku hancur, aku jelek, jawab hantu itu yang membuat Rianti terdiam. Sejujurnya, ia ingin tertawa mendengarnya. Bisa-bisanya ada hantu insecure. Rianti pikir hanya manusia yang merasakan insecure seperti itu, tapi ternyata hantu pun sama. Jangan malu, wajah kamu ya wajah kamu, wajah aku ya wajah aku. Lagian kita udah beda alam. Gak sedikit orang, hantu yang wajahnya rusak. Bahkan ada yang lebih rusak dari kamu, kata Rianti mencoba memotivasi. Tapi tetap saja aku malu, jawab si hantu itu lagi. Kalau kamu malu sama wajah yang kayak gitu, gimana sama sundel bolong yang punggungnya bolong? Dia udah di tahap lebih dari malu lagi, kata Rianti. Ia tertawa mencoba mencairkan suasana. Tidak disangka, si hantu ini ikut tertawa. Tawanya begitu melengking dan menyeramkan, seketika mampu membuat Rianti terdiam saking seramnya. Karena demi apapun, Rianti tidak pernah takut jika melihat. Ia lebih takut jika mendengar suara atau melihat pergerakan saja. Dan kali ini, hantu itu tertawa bersamanya. Ternyata bukan hanya Rianti yang takut, keluarganya pun ikut mendengar. Suara apaan itu? Seru Sinta dari dalam. Entah, bukan apa-apa, jawab Rianti ikut berseru. Jangan macam-macam deh kamu, seru Sinta lagi. Ya, lantas Rianti menoleh pada hantu di sampingnya yang masih menyembunyikan wajah. Jangan ketawa lagi ya, serem, ucapnya. Ya maaf, jawab hantu itu. Keesokan harinya, Rianti tidak lagi melihat kehadiran hantu di teras rumahnya. Entah kemana ia pergi, mungkin ia mencari tempat yang baru. Rianti sendiri tidak peduli. Dia bersyukur karena si hantu tidak mengganggunya lebih jauh lagi. Malah terkesan hantu itu adalah hantu yang paling kalem yang belum pernah Rianti temui sebelumnya. Keseharian Rianti kali ini semakin berat, di mana ia terus-menerus diteror oleh hal mistis yang membuatnya harus jatuh sakit berkali-kali akibat energi yang terlalu kuat ia serap. Bahkan Pak Imran sampai kewalahan. Ia kebingungan bagaimana cara anaknya terlepas dari hal ini. Pernah dengar tidak? Jika orang tua kita adalah orang pintar tapi tidak mampu untuk keluarganya karena terhalang oleh kasih sayang, nah itulah yang Pak Imran bingungkan. Ia mungkin sering mengobati orang lain, membantu orang lain, tapi ia tak bisa membantu atau mengobati keluarganya sendiri. Hanya hal ringan yang bisa ia obati. Jika lebih berat dari itu, Pak Imran merasa kewalahan. Seperti yang terjadi pada Rianti. Setiap malam, ia selalu diteror oleh wanita cantik yang membawa koper di dalam mimpinya. Wanita itu bernama Mina. Dia bilang akan ikut bersama penghuni kosan depan rumahnya yang akan pulang ke Kalimantan. Mina pamitan pada Rianti dan meminta doa agar ia betah di sana. Mina itu gadis cantik dengan mata bulat dan rambut berwarna merah kecoklatan. Rianti sendiri hanya mengangguk untuk mengiyakan. Sepertinya Mina yang ikut dengan penghuni kos-kosan itu ada pendatang baru yang ngekos di depan rumahnya. Penyewa itu memiliki anak bayi dan selalu menangis setiap kali senja tiba. Bahkan mereka selalu diteror oleh suara-suara di malam hari. Tapi sial, Rianti pula yang kena. Ia kedatangan sosok hitam, tinggi dan besar, tidak memiliki wajah yang jelas, hanya terlihat matanya saja yang merah menyala. Ia datang kepada Rianti untuk meminta tolong agar kos-kosan itu dikosongkan. Alasannya adalah kos-kosan itu terdapat kuburan di bawahnya. Rianti yang memang bukan asli warga situ pun merasa tidak ada hak untuk ikut campur. Lagi pula ini bukan tanahnya.
Rianti tidak bisa begitu saja memberitahu si pemilik tanah. Syukur-syukur kalau ia percaya. Bagaimana kalau tidak? Dari situlah Rianti mulai mengabaikan permintaan tolong yang datang. Pada awalnya, Rianti hanya diteror dengan mimpi buruk. Tapi lama-kelamaan, di kamarnya selalu terdapat tusukan sate yang beramburan di lantai. Belum lagi, 2 siung bawang putih dan cabai merah ditusukkan di salah satu tusukan sate tersebut. Pak, Bu, coba lihat deh. Ini apa nih? Seru Rianti dari kamar. Pak Imran dan Bu Ani pun bergegas datang. Ya Allah, dari mana banyak tusukan sate? Tanya Bu Ani terkejut melihat tusuk sate yang banyak seperti itu. Sedangkan Pak Imran sudah marah-marah. Entah pada siapa, dia mengambil bawang dan cabai yang ditusuk itu lalu membakarnya. Sedangkan Bu Ani mengumpulkan tusukan sate tersebut kemudian membuangnya. Rianti sendiri langsung merasa tidak enak badan. Tubuhnya tiba-tiba panas dan demam. Ia merasakan pusing dan akhirnya jatuh sakit. Di malam harinya, Rianti akan pergi ke kamar mandi. Ia turun dari kasurnya dengan tertatih akibat rasa pusing dari demam yang ia derita. Saat menginjak ke atas lantai, Rianti berteriak. Ia merasakan sesuatu yang menusuk kakinya hingga berdarah. Rianti pun menjerit dan membuat orang rumah segera bangun dan datang ke kamarnya. Astagfirullah, apaan ini Pak? Seru Bu Ani saat ada 2 batang pohon salak yang berduri di bawah lantai dekat dengan kasur Rianti. Astagfirullah, dasar setan, seru Pak Imran tak memaki pada siapa. 2 batang pohon salak itu segera diambil dan dibakar oleh Pak Imran. Sedangkan Rianti segera diobati oleh Bu Ani dan Sinta. Bu, sebenarnya ada apa sih? Tanya Sinta yang heran melihat keadaan rumah dan adiknya yang kacau akhir-akhir ini. Ibu juga nggak tahu teh, adik kamu kena teror, jawab Bu Ani. Sedangkan Rianti hanya bisa menangis. Ia menyesali kemampuannya dalam melihat hal-hal gaib. Ia juga tidak ingin lagi berkontak mata atau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Ternyata bukan poin plus yang Rianti dapat, malah menjadi petaka untuknya setiap kali ia tidak bisa menolong. Karena keadaan Rianti semakin mengkhawatirkan, ia semakin sering mendapatkan teror di tengah malam. Bahkan kini Rianti jadi lemah akibat energinya yang habis karena makhluk halus itu selalu mendekat. Karena percayalah, jangankan berinteraksi, dengan melihat saja energi sudah terkuras habis, apalagi yang memaksa untuk masuk ke dalam tubuh. Kini Rianti hanya bisa berbaring tanpa bisa beraktivitas seperti biasanya. Pak Imran sendiri selalu mengadakan pengajian bersama anak asuhnya. Mereka mengaji hampir setiap malam tanpa henti. Mereka akan bergiliran untuk tidur sekejap lalu kembali lagi mengaji. Suasana seperti ini malah membuat semakin mencekam. Terlebih setiap menjelang malam, selalu terdengar langkah kaki di atap rumah seperti langkah yang diseret dan diiringi sebuah cakaran dengan suara yang keras. Setiap suara itu muncul, tubuh Rianti akan menggigil seperti orang kedinginan. Bu Ani dan Sinta sebisa mungkin menemani Rianti dan menyelimutinya dengan berlapis-lapis selimut. Gerah Bu, keluh Rianti di sela tubuhnya menggigil hingga bibirnya membiru. Lalu Bu Ani melepaskan lagi selimut itu. Terus gimana tuh Su? Tubuh kamu sudah menggigil gitu, kata Bu Ani bingung sendiri. Nggak tahu, pokoknya panas Bu, ucap Rianti dengan lemah dan suara yang bergetar. Suara dari atap rumah semakin terdengar jelas, bersautan dengan suara Pak Imran dan Mang Rock yang mengaji. Beberapa saat kemudian, Rianti malah menangis
Tangisannya seperti orang yang sangat tersakiti membuatnya terisak hebat. Namun aneh, tidak ada air mata yang menetes sedikit pun. Malah mata Rianti menjadi merah yang membuat Bu Ani berseru kaget. "Pak, ini gimana sih Usu?" Tangisan Bu Ani pun pecah. Pak Imran pun segera menghampiri dan membacakan Rianti doa. Kepala gadis itu ditiup beberapa kali, tapi malah membuat Rianti semakin menangis sejadi-jadinya. Dia memberontak dan memaksa untuk melepaskan pegangan tangan ayahnya di kepala. Bahkan tenaga Rianti begitu kuat melawan Pak Imran yang melotot ke arahnya dengan bibir yang tak henti melafalkan doa. Mang Roki pun akhirnya menghampiri. Karena mendengar tangisan Rianti semakin kencang, ia membantu mencekal pergerakan Rianti. Kejadian itu cukup lama hingga akhirnya tangisan Rianti pun berhenti. "Kenapa, Bu?" tanya Rianti, seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Enggak ada apa-apa, Su. Sok bobo lagi ya," jawab Bu Ani tersenyum meski air matanya tetap mengalir. Rianti sendiri kembali tertidur dengan damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Suara di atap pun kini menghilang. Bu Ani menoleh pada Sinta yang terus menatap adiknya. "Tidur teh, nanti kamu ikutan sakit lagi," ditanya. "Iya Bu," jawab Sinta mencoba memejamkan mata meski hati dan otaknya tidak karuan. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan adiknya itu. Ia sudah tidak menemukan lagi Rianti yang ceria, konyol, dan sering bicara random. Kini Rianti hanya berbaring dengan tatapan kosong. Jika diajak ngobrol pun, Rianti hanya akan tersenyum dan merespon dengan tatapan seadanya. Tidak pernah lagi bertanya balik atau ikut andil dalam obrolan. Sinta rindu adiknya yang dulu. "Mang, sebenarnya si bungsu ini kenapa, Mang?" tanya Mang Roki saat mereka beristirahat, menikmati secangkir kopi dengan makanan seadanya yang Bu Ani suguhkan. "Ulah setan, Roki. Rianti belum kuat sepenuhnya menanggung energi akibat kehadiran mereka semacam portal. Si bungsu kelihatan jelas dimanfaatin sama arwah-arwah penasaran agar bisa kembali ke dunia," jawab Pak Imran, yang tentunya ucapannya itu terdengar oleh Bu Ani dan Sinta di kamar Rianti karena kamar Rianti berada di dekat ruang tamu tempat Pak Imran dan Bang Roki mengaji. "Terus gimana cara nutup portal itu? Kalau dibiarin terus ya kasihan, Mang," kata Bang Roki lagi. "Ya itu juga yang jadi bingung. Mudah-mudahan dengan ajian ini bisa bikin si bungsu tenang dan menutup portal itu dengan sendirinya," jawab Pak Imran lagi. "Coba Bi, kasih tahu si Usu biar nggak peduliin makhluk-makhluk yang datang. Jangan dilihatin, pura-pura aja nggak tahu. Mudah-mudahan aja bisa bantu," kata Bang Roki. "Iya, nanti Ibi kasih tahu ya, Rok." Hampir setiap malam selama 4 bulan teror itu berdatangan. Namun kini teror itu seakan hilang akibat Rianti yang berangsur pulih dan mengikuti semua ucapan sang ayah. Dia akan dibangunkan setiap tengah malam untuk melakukan sholat malam, lalu mengaji hingga pukul 2. Dari pukul 2 Rianti disuruh kembali tidur dan dibangunkan kembali pada pukul 3. Saat itu Rianti akan melakukan sholat tahajud dan mengaji hingga subuh menjelang, lalu dilanjutkan dengan sholat duha. Terus seperti itu setiap harinya hingga Rianti kembali sehat, dan hal tersebut menjadi kebiasaannya hingga kini. Teror itu sudah tidak ada. Bahkan makhluk halus yang mendekat pun sudah tidak sebanyak dulu. Rianti bisa hidup dengan tenang. Meski dengan kepura-puraannya, ia harus berpura-pura tidak melihat makhluk gaib di sekitaran. Meskipun di hadapan wajahnya sekalipun, Rianti akan abai dan lebih memilih menembus hantu itu seolah menembus angin. "Hei, aku tahu
tahu kamu bisa lihat aku. Jangan pura-pura, kata hantu pria itu. Dia sepertinya keturunan bule karena rambutnya pirang dan wajahnya putih. Tergolong pada spesies hantu yang tampan, jujur. Jika tidak sedang dalam misi penyembuhan, mungkin Rianti mau berteman dengan dia. Ayolah, aku hanya ingin kenal. Aku janji tidak akan macam-macam. Rengek hantu pria itu. Rianti sendiri memilih untuk tuli. Ia tetap terlihat seolah fokus pada ponselnya. Namun pada dasarnya, Rianti ini memang senang bercanda. Ia menatap hantu itu yang melayang di dekat jam dinding. Lalu ia memperhatikan baju hantu itu yang berbeda dengan hantu lainnya. Kali ini hantu yang ia temui memakai pakaian biasa, kaos dan celana pendek. Merasa diperhatikan, hantu itu pun tersenyum lebar lalu mendekat dengan senang. Kan aku bilang juga apa? Kamu bisa lihat aku, seru si hantu pria dengan riang. Alih-alih mengiyakan, Rianti malah terus memandang ke titik di mana hantu tadi melayang. Bola matanya tetap bergerak, seakan sedang menatap sesuatu. Ia mencoba tetap serius meski dalam hatinya ingin tertawa. Banyak banget nyamuknya, kata Rianti tiba-tiba. Hah, nyamuk? Jadi sejak tadi kamu liatin nyamuk? Ucap hantu pria itu yang semakin membuat Rianti geli. Karena tidak tahan ingin tertawa, Rianti pun segera pergi ke dapur menghampiri Bu Ani dan Sinta yang sedang memasak. Ia tertawa sepuas yang ia mau. Pikir si hantu, mungkin Rianti sedang bercanda bersama ibu dan kakaknya. Tapi di pikiran ibu dan kakaknya, kenapa Rianti tertawa seperti itu? Istighfar, kata Sinta meski aneh. Ia ikut terkekeh kecil. Karena percayalah, mendengar orang tertawa itu pasti nular. Su, kamu kenapa sih? Tanya Bu Ani yang jadi penasaran. Lalu Rianti mendekat dan membisikkan jika ia barusan mengerjai sesosok hantu. Mendengarnya membuat Bu Ani berdecak kesal. Kirain ada apa? Udah biarin aja, Su. Kan kamu mau udah sembuh, peringatnya. Ya Bu, makanya aku kesini. Di ruang tamu banyak nyamuk. Takut sakit lagi aku, ucap Rianti dan terkekeh kembali. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Acha Septiana ya. Rianti, si gadis indigo asal Cianjur. Wah, dia keseringan bercanda sih sama makhluk-makhluk begituan, sering dibercandain ya. Tapi di sini akhirnya Rianti berhasil terselamatkan dari teror-teror itu berkat perjuangan dari sang ayah bersama dengan anak asuhnya atau muridnya. Sehingga Rianti dia melakukan terapi yang cukup berat ya teman-teman ya. Setiap malam dia sholat malam, itu benar-benar gak tidur tuh sampai subuh. Jadi sholat malam, ngaji sampai subuh terus begitu terus sampai pada akhirnya teror itu menghilang. Nah, di sini saya tertarik teman-teman. Seorang ayah, seorang bapak yang memiliki kemampuan seperti Pak Imran ini tidak bisa mengobati anak kandungnya sendiri atau keluarganya. Jadi memang sering teman-teman ya, kita mendapatkan hal-hal seperti ini ketika orang yang punya kemampuan lebih sering membantu orang-orang di sekitar, tapi justru pada saat mengobati anaknya sendiri atau istrinya atau keluarganya, dia nggak bisa tuh. Nah itu apa penyebabnya saya juga kurang paham ya. Intinya memang banyak sekali hal-hal seperti ini terjadi. Biasanya ya dia akan membawanya ke teman seperguruannya, ke saudara seperguruannya. Biasanya yang seperti itu karena saya pernah lihat tuh ada di tempat saya salah satu guru lah ya, salah satu kiai yang saat itu anaknya kesurupan tuh, kesurupannya parah. Dia biasa ngobatin orang, tapi nggak bisa dia nyembuhin anak sendiri. Akhirnya itu digendong sama dia, dibawa ke teman seperguruannya. Alhamdulillah berhasil disembuhkan. Jadi memang di sini fenomena yang cukup unik ya. Tapi apapun itu kisah ini keren banget. Rianti dari Cianjur. Ini kalau rame bakalan ada terusannya nih. Saya bakal minta nih sama Acha nih supaya ada terusannya ya. Karena saya sangat suka nih sama kisah-kisah gadis-gadis indigo seperti ini. Karena apa ya Pak? Ini kan unik, pengalaman unik. Karena saya sendiri bukan indigo, jadi pengen tahu apa sih yang mereka alami, apa sih yang mereka rasakan, begitu mungkin ya teman-teman ya. Mari kita ambil hikmah baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Acha Septiana terima kasih, kisahnya luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya.
para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya. Jangan lupa untuk dibantu juga ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.